Kamu mungkin belum pernah kepikiran, tapi suatu hari nanti matahari bakal mati. Bukan pudar, bukan meredup, tapi benar-benar mati total. Dan waktu itu terjadi, bumi, rumah kita, mungkin ikut musnah juga. Kedengarannya kayak adegan film kiamat ya, tapi ini beneran kejadian ilmiah yang udah diprediksi para ilmuwan sejak lama. Jadi kalau kamu pikir matahari itu abadi, sayangnya kamu salah besar. Matahari itu hidup dan punya umur. Oke, kita mulai dari sini. Matahari itu bukan sekadar bola api raksasa yang nongol setiap pagi dan tenggelam tiap sore. Secara ilmiah, matahari adalah bintang kelas G, salah satu dari miliaran bintang yang ada di galaksi kita, Bima Sakti. Dan kayak semua bintang lainnya, matahari juga punya siklus hidup. Iya, dia lahir, tumbuh, dan nantinya juga akan mati. Saat ini, usia matahari sekitar 4,6 miliar tahun. Umur yang cukup matang buat ukuran bintang. Tapi tenang, menurut para ilmuwan, dia masih punya cadangan tenaga buat hidup sekitar 5 miliar tahun lagi. Jadi ya, kamu nggak perlu khawatir matahari bakal mati minggu depan. Tapi, proses kesananya udah mulai berjalan dari sekarang. Kenapa matahari bisa mati? Semua ini ada hubungannya dengan bahan bakar matahari, yaitu hidrogen. Jadi gini, di inti matahari, hidrogen terus-menerus diubah menjadi helium lewat proses fusi nuklir. Ini yang bikin matahari bersinar dan mengeluarkan energi yang bisa menghangatkan bumi. Tapi masalahnya, bahan bakar ini nggak selamanya ada. Bayangin aja kayak kamu nyalain kompor gas. Selama gasnya masih ada, api terus menyala. Tapi begitu gasnya habis, ya udah, apinya mati. Sama kayak matahari. Proses akhir yang menggila, jadi raksasa merah. Saat stok hidrogen di inti habis, matahari bakal masuk ke fase baru yang disebut raksasa merah. Ini adalah tahap paling gila dalam hidup matahari. Dia bakal mulai membesar secara drastis. Ukurannya bisa sampai ratusan kali lebih besar dari ukuran sekarang. Bahkan, para ilmuwan percaya bahwa saat itu terjadi, matahari bisa melahap planet-planet terdekat, termasuk Merkurius, Venus, dan kemungkinan besar bumi. Kebayang nggak? Matahari tumbuh begitu besar sampai langit bumi dipenuhi oleh warna merah menyala. Tapi bukan merah romantis ya. Ini merah panas yang bisa mendidihkan samudra dan membakar semua kehidupan. Setelah raksasa merah, apa yang tersisa? Setelah beberapa ratus juta tahun dalam bentuk raksasa merah, matahari mulai nggak stabil. Lapisan luarnya bakal terlepas membentuk nebula planet, awan gas, dan debu luar angkasa yang super indah. Mirip kayak lukisan langit yang misterius tapi cantik banget. Lalu, inti matahari yang tersisa bakal jadi katai putih. Ini adalah objek kecil, panas, dan super padat. Sekecil bumi, tapi masanya hampir setara matahari yang dulu. Gila kan? Dan setelah triliunan tahun, si katai putih ini juga bakal mendingin dan mati total. Jadi batu luar angkasa gelap tanpa energi. That's it, game over. Tapi tunggu, ini nggak sepenuhnya buruk. Sekarang kamu mungkin mikir, wah kiamat banget nih. Tapi sebenarnya kematian bintang kayak matahari ini justru jadi awal kehidupan baru di tempat lain. Kenapa? Karena unsur-unsur berat kayak karbon, oksigen, nitrogen, zat besi, semua itu diproduksi di dalam bintang dan dilepas ke alam semesta saat bintang mati. Itu artinya, semua unsur pembentuk tubuh kita, rambut, darah, tulang, organ, bahkan udara yang kita hirup, semuanya berasal dari bintang yang udah mati miliaran tahun lalu. Iya, secara teknis, kita ini adalah anak-anak bintang. Dan nanti, saat matahari kita mati, mungkin unsur-unsur itu akan membantu membentuk planet baru di tempat lain. Dan siapa tahu, kehidupan baru juga bisa muncul. Terus gimana nasib bumi? Nah, ini bagian yang agak menyedihkan. Bumi mungkin udah musnah saat matahari berubah jadi raksasa merah. Tapi bahkan kalau bumi berhasil selamat, misalnya karena orbitnya bergeser, nggak akan ada lagi air, tumbuhan, atau makhluk hidup. Karena tanpa sinar matahari, suhu bakal turun drastis sampai ratusan derajat di bawah nol. Semuanya beku. Total. Singkatnya, tanpa matahari, bumi cuma jadi bola batu keding yang melayang sendirian di ruang hampa. Nggak ada kehidupan, nggak ada warna, nggak ada harapan. Terus apa yang bisa kita lakukan?
Sebenarnya dari sisi waktu, manusia masih punya waktu miliaran tahun buat ngapa-ngapain. Tapi pertanyaannya, apakah kita masih akan bertahan sampai saat itu? Dengan kondisi sekarang, pemanasan global, polusi, perang, eksploitasi alam, bisa aja kita punah jauh sebelum matahari sempat menyentuh masa tuanya. Jadi mungkin pesan dari semua ini bukan tentang kiamat besar yang terjadi miliaran tahun ke depan, tapi soal bagaimana kita bisa menjaga kehidupan sekarang. Kita hidup di momen paling ideal dalam umur alam semesta. Matahari lagi stabil, bumi masih nyaman, air masih mengalir, dan udara masih bisa dihirup. So, yuk kita jaga. Matahari akan mati, itu fakta, bukan teori. Kematian matahari akan menghasilkan keindahan sekaligus kehancuran. Tapi, justru dari kematian itu, kehidupan baru bisa lahir di tempat lain. Dan kamu, secara harfiah, adalah bagian dari bintang yang udah mati. Kalau kamu suka video kayak gini, jangan lupa klik like-nya ya. Tulis di kolom komentar, fakta mana yang paling bikin kamu mikir. Dan subscribe channel ini supaya kamu nggak ketinggalan video-video sains lain yang bakal ngebuka mata kamu tentang betapa luar biasanya alam semesta ini.